Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada part kedua terkait dengan permasalahan sosial ya. Nah, tapi untuk pembahasan pada part kedua ini kita sudah fokus pada masalah pertanian yang ada di Indonesia dan juga cara mengatasinya ya secara umum seperti itu. Kalau sebelumnya kita bahas terkait dengan masalah sosial ya, masalah sosial, kependudukan, dan faktor-faktor yang mendorong masalah sosial tersebut gitu, terus cara mengatasinya seperti apa. Nah, kita akan bahas fokus di bidang pertanian. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sendiri ya, negara kita itu sendiri dikenal salah satunya adalah dengan nama atau dengan sebutan negara agraris sebagai basis ekonominya di bidang pertanian. Namun kalau kita bisa melihat ya, khususnya di Pulau Jawa sudah sangat sulit ditemukan lahan pertanian ya. Walaupun kita masih sih kalau kita naik kereta dan sebagainya kita bisa masih melihat banyak sekali lahan sawah, tapi dibandingkan dengan dulu ya sangat-sangat berbeda. Yang ada kebanyakan lahan-lahan pertanian tersebut telah beralih fungsi ya menjadi pemukiman penduduk ya, kan banyak sekali residen, estate dan perumahan-perumahan ya yang itu menggusur lahan sawah misalnya, atau dirubah menjadi ruko, pabrik gitu ya, industri, pusat perbelanjaan, mall ataupun yang lainnya seperti itu. Dan ini pun efek dari yang namanya kemarin atau sesi sebelumnya kita bahas ya, bisa juga karena pertumbuhan penduduk ya, karena pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan semakin kompleks, kebutuhan akan perumahan, kebutuhan akan lapangan pekerjaan, adanya industri dan sebagainya, kemudian kebutuhan akan berbelanja ya, yang zaman sekarang yang namanya pusat perbelanjaan itu menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa terelakkan dari masyarakat modern saat ini seperti itu. Nah, itu otomatis akan berdampak ya, berdampak pada dunia atau menimbulkan permasalahan di dunia pertanian seperti itu. Kita akan bahas satu-satu gitu, apa saja sih permasalahan yang ada di dunia pertanian dan kira-kira solusinya itu seperti apa. Yang pertama adalah skala pertanian kecil atau lahan yang dimiliki oleh sebagian besar petani itu relatif sempit gitu ya. Relatif sempit itu juga terjadi karena ada konversi lahan dan sebagainya. Atau biasanya kalau di Indonesia sendiri misalnya Pak Tani itu memiliki lahan sebesar 1 hektar gitu ya, 1 hektar di mana Pak Tani ini punya anak 4 gitu. Nanti Pak Tani sudah tua biasanya diwariskan ke anak-anaknya gitu ya, masing-masing 1/4 hektar, 1/4 hektar, 1/4 hektar. Anak yang pertama mungkin tidak jadi petani, akhirnya lahannya ini dijual gitu, dijual dapat uang untuk beli rumah di kota gitu, rumah di kota. Lahan yang dijual ini dijadikan perumahan misalnya. Terus ada satu lagi lahan mau buka ruko lah, mau bikin usaha fashion mungkin ya. Nah, pertaniannya dirubah lagi sehingga masih tersisa eh, dua anaknya lagi ya, seperempat seperempat gitu. Nanti anaknya tersebut mengelola yang 1/4 hektar itu atau setengah ya, 1/2 hektar itu kan ada dua. Nah, nanti dari situ keturunannya lagi diparuh lagi, punya anak dua ya, seperempat dibagi dibagi dua lagi seperti itu ya. Terus makanya semakin lama semakin sempit gitu. Itu salah satu alasannya kenapa di Indonesia lahan pertanian semakin sempit ya seperti itu. Selain dikonversi atau dirubah menjadi lahan non pertanian. Nah, solusinya itu seperti apa ya? Karena kita tidak selain ada regulasi nanti mungkin kita bahas, tapi untuk yang sudah terlanjur sempit ini tuh seperti apa sih solusinya? Nah, sebisa mungkin kalau teman-teman nanti memberikan suatu solusi ya solusi itu yang detail ya. Jangan solusinya dipertahankan jadi lahan pertanian titik udah selesai, itu namanya bukan solusi, itu terlalu umum gitu, harusnya detail, ada step-stepnya, kalau bisa sebutkan program-programnya apa. Nah, salah satunya ketika lahan pertanian itu relatif sempit, sudah terlanjur sempit nih sekarang, solusinya salah satunya adalah pemerintah atau pihak yang berkepentingan itu bisa memberikan penyuluhan misalnya atau memberikan pelatihan kepada petani, mengarahkan mereka agar memaksimalkan lahan yang sempit tersebut. Misalnya agar dapat menghasilkan hasil pertanian yang maksimal atau yang optimal. Contohnya dengan sistem pertanian tumpang sari gitu, di mana di sekitar pematang sawah ditanami tanaman jenis lainnya, misalnya kacang, jagung dan sebagainya. Nah, hasil tanaman yang menumpang ini dapat dimanfaatkan sendiri atau dijual untuk menambah penghasilan bagi petani. Di daerah Banyumas sendiri di eh, Kedung Banteng itu juga ya, itu biasanya
tumpang sari seperti itu, antara sawah dengan padi dengan cabai kalau tidak salah. Dan di daerah lainnya juga berbeda-beda. Itu salah satu opsinya. Atau bisa juga dengan lahan pertanian non, misalnya dengan menggunakan tanah, misalnya dengan cara hidroponik, bisa aquaponik, atau misalnya dengan vertikultur dan sebagainya lah, macam-macam lah caranya untuk mengoptimalkan lahan yang sempit. Kalau di Jepang sendiri kan juga sudah ke arah situ, bahkan menanam bertani di gedung seperti itu ya. Cuma memang ini butuh proses untuk di negara berkembang berkembang sendiri seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya petani itu biasanya masalahnya adalah terkait dengan modal. Modal petani itu terbatas, sangat-sangat terbatas. Ya karena memang dia sendiri nggak punya modal, atau mungkin dia sudah mengeluarkan modal dan belum untung atau belum menghasilkan. Nah, di sini solusinya itu seperti apa? Coba memberikan bantuan finansial ya. Pastinya ya, finansial terhadap petani. Caranya bisa mengembangkan kelompok tani ya. Nggak persatu gitu. Satu-satu tani ya semuanya nanti ngaku nggak punya ketika dikasih bantuan ternyata dipakai untuk yang lain, untuk beli motor, untuk beli yang lain-lainnya, bukan terhadap pertaniannya. Nah, kalau dibuat kelompok-kelompok tani itu jelas administrasinya, ada anggotanya aktif berapa, yang sedang dibudidayakan itu apa, kebutuhannya itu untuk apa. Dalam kelompok tani ini nanti diberi pinjaman oleh pemerintah untuk mengolah modal yang diberikan agar bisa muter gitu untuk aktivitas bertaninya ya, bertani, peternak, atau budidaya ikan dan sebagainya. Dalam kelompok tani ini nanti dikembangkan juga, misalnya bisa juga dengan simpan pinjam antar anggota. Misalnya kalau misalnya pakai bunga yang relatif rendah, tapi saya sarankan sih tidak dengan menggunakan bunga, itu biasanya yang konvensional itu seperti itu. Bisa juga dengan diganti dengan bagi hasil. Selain secara finansial, kelompok tani akan memberikan banyak keuntungan bagi petani-petani kecil. Misalnya dapat memberikan bantuan pupuk ya, pupuk benih unggul secara cuma-cuma bagi anggota kelompok tani. Misalnya kelompok tani itu dapat bantuan dari pemerintah, itu bisa disalurkan. Sesama anggota bisa saling bertukar informasi, harga hasil pertanian, sehingga tidak ada petani yang menjual hasil taninya terlalu rendah. Kan otomatis dengan berkelompok, berserikat ini bargaining posisinya akan lebih besar di hadapan pedagang misalnya. Nah, pemerintah juga akan lebih mudah dalam memberikan penyuluhan ya, karena berkelompok nggak satu-satu gitu tentang pertanian, karena di kelompok tani itu dikenal adanya ketua yang memandu semua anggotanya. Kalau terorganisir dengan baik, otomatis bantuan baik itu transfer ilmu ya, atau terkait dengan kekuatan tawar petani, bargaining position petani itu akan lebih tinggi gitu dibandingkan dengan petani bekerja secara individu, apalagi petani kecil ya, saya bilangnya petani kecil gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologinya itu masih sangat-sangat sederhana ya, khususnya di Indonesia sendiri, di negara berkembang ini. Dan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan teknologi yang saat ini dipakai oleh petani. Caranya dengan banyak mengadakan penelitian ya, dari dunia harus kolaborasi nih, dari dunia pendidikan, industri, pemerintah sama petani itu sendiri harus berkolaborasi. Ilmuwan-ilmuwan akhirnya menghasilkan teknologi yang tepat guna. Teknologi maju bagus-bagus, tapi belum tentu tepat guna. Teknologi yang berhasil di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Swiss misalnya seperti itu belum tentu bisa diterapkan di Indonesia juga gitu. Bahkan itu bisa menyebabkan uh, tidak menyerap banyak tenaga kerja di dunia pertanian. Padahal kita tahu sendiri bahwa masih mayoritas penduduk Indonesia itu bekerja di sektor pertanian seperti itu. Nah, teknologinya sebisa mungkin teknologi tepat guna dengan harga yang lebih murah dan penggunaan yang mudah oleh petani-petani kecil yang kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, atau setidaknya ada pendampingan dululah di awal terkait dengan penggunaan teknologi tersebut. Hal ini tentunya sangat memerlukan apresiasi dari pemerintah, entah itu memberikan sponsor ya, pendanaan untuk peneliti, atau langsung memberikan apresiasi yang sangat prestisius bagi peneliti penemu teknologi terbaru. Seperti halnya kemarin pada kemarin ya, November di 2020, di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu mengundang salah satu dari praktisi, yang dari praktisi tersebut berkolaborasi dengan salah satu Universitas Muhammadiyah di Indonesia, itu menciptakan
ya satu pupuk, tapi pupuk itu bisa digunakan sebagai pestisida juga ya, dan juga di bisa untuk penyakit juga, penyakit tanaman itu udah 3 in 1 lah di situ. Udah 3 in 1 dan itu dilakukannya penyemprotannya menggunakan drone yang lebih efisien. Ya, secara waktu walaupun modalnya besar. Nah, karena modalnya besar, petani biasanya dibagikan pupuknya itu, dan untuk drone-nya sendiri apabila lebih dari 50 botol itu bisa dioperasikan oleh dari perusahaannya atau dari organisasi yang mengelola hal tersebut, sehingga ini memang butuh yang namanya kolaborasi. Kalau petani sendiri nggak bisa, kolaborasinya di dunia pendidikan, praktisi atau perusahaan, dan petani itu sendiri serta pemerintah untuk memperlancar regulasinya. Yang keempat, pertanian sangat dipengaruhi oleh musim, apalagi di negara berkembang ya. Kita mungkin greenhouse belum banyak ya di negara Indonesia ini. Nah, solusinya adalah meningkatkan sistem irigasi yang saat ini sudah ada, atau membuat sistem irigasi yang baik di daerah yang belum terdapat saluran irigasinya. Jika sistem irigasi sudah bagus dan petani dapat dengan adil membagi irigasi khususnya pada musim kemarau, maka tidak ada lagi menjadi penghambat ketika musim hujan tiba. Ini salah satu caranya sih untuk menangani kendala musim, khususnya di musim kemarau yang kita lihat secara kebutuhan airnya kebutuhan airnya masih tetap sama tapi ketersediaannya itu sedikit. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan. Yang kelima adalah wilayah pasaran hasil pertanian yang sifatnya masih sempit atau lokal, apalagi untuk petani kecil, otomatis jangkauan yang masih di areanya masing-masing gitu. Nah, ini dengan cara apa solusinya? Ya, paling umum dilakukan adalah petani bisa melalui organisasi ya, seperti KUD atau kelompok tani tadi yang tadi kita bahas, dapat mengemas ya secara bersama-sama, mengemas hasil pertanian tersebut agar lebih menarik, lebih tahan lama dan sebagainya, sehingga ini bisa marketable gitu ya, bisa memudahkannya untuk menjual ke cakupan atau lingkup yang lebih luas gitu. Nanti ada dibangun divisi pemasaran sendiri ya, mungkin anak muda direkrut dan sebagainya untuk untuk membantu di bidang pemasaran, sehingga jangkauannya nggak hanya di satu desa aja tapi sudah bisa ke yang lain-lainnya. Ini terbukti misalnya kayak ada koperasi susu di Malang, koperasi susu di Lembang ya, Bandung dan sebagainya, itu udah sampai keluar luar kota, bahkan sampai menasional gitu. Jadi produk yang tadinya lokal tapi dikelola dengan baik, organisasinya dengan baik, dengan hal itu bisa jangkauan pemasarannya bisa lebih luas. Yang keenam, teknologi pasca panen di kalangan petani sangat minim, sehingga pada saat panen langsung dijual aja gitu ya. Padahal jika diolah terlebih dahulu, nilai jualnya akan lebih mahal. Seringkali Indonesia terkenal dengan hal ini. Ya udah, kalau nanam pisang jualnya pisang aja, selesai gitu. Padahal kebanyakan petani pisang menjual pisang ke orang gitu. Nanti dari yang beli pisang tadi bikin pisang goreng gitu ya, bikin gorengan pisang goreng, yang beli siapa? Petani pisangnya gitu, dengan harga yang lebih tinggi. Nah, seringnya kayak gitu. Bahkan secara nasional Indonesia masih seperti itu gitu. Indonesia ekspornya kakao, ekspornya sawit ya, masih mentahan dan sebagainya. Nanti kita impornya apa? Impornya coklat dengan yang sudah siap makan, siap konsumsi, dan itu harganya mungkin berpuluh-puluh atau berapa ratus persen di atas yang ketika kita jual gitu. Sama halnya kita mengimpor produk-produk kosmetik, padahal itu salah satu kandungannya adalah dari kelapa sawit yang kita ekspor tadi gitu, sehingga gapnya luar biasa. Kita jual, analoginya tadi kita jual pisang hasil panen tapi kita beli pisang goreng ya gitu, dengan harga yang lebih mahal. Solusinya seperti apa? Ya, pihak terkait memberikan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan kepada petani produsernya ya, yang memproduksi, terkait dengan pengolahan hasil pertanian tersebut agar menjadi produk yang nilainya lebih tinggi, nilai jualnya. Misalnya ubi jalar, ya kalau bisa diberikan pelatihan lah kelompok wanita taninya misalnya, menjadi kue dengan harga yang lebih mahal dibandingkan saat masih jadi ubi jalar. Di Malang sendiri ada juga itu ubi ungu ya, sweet potato itu, bahkan ada tempat yang khusus untuk
memasarkan hasil olahan sweet potato gitu, dari mulai kue, es krim dan sebagainya, dan itu terkenal, sangat-sangat terkenal. Di Banyumas ada tuh Sokaraja ya, jadi getuk misalnya bisa juga. Ada keripik gitu ya. Itu meningkatkan nilai jualnya, dan itu harusnya Indonesia, khususnya Indonesia di Jawa sendiri ya, sebenarnya sudah bagus sih, sudah bagus. Cuma perlu dikembangkan lagi di daerah-daerah, khususnya di petani-petani kecil, sehingga yang merasakan adalah mereka. Kalau di kalangan-kalangan di daerah perkotaan dan sebagainya sih sudah bagus. Banyak UMKM UMKM makanan minuman itu sudah banyak yang naik kelas lah, ibaratnya menjual hasil-hasil pertanian dengan nilai yang lebih, hasil olahannya dengan nilai yang lebih tinggi. Yang ketujuh, pembaruan agraria. Ya, ini permasalahan juga, konversi lahan pertanian yang semakin nggak terkendali. Ya tadi ya, untuk masalah perumahan, industri, pusat perbelanjaan, tapi benar-benar nggak terkendali gitu. Sehingga solusinya adalah adanya regulasi konversi lahan yang ditetapkan untuk kawasan lahan abadi, yang benar-benar kalau lahan pertanian itu nggak boleh diutak-utik eksistensinya ya, yang dilindungi oleh undang-undang. Sebenarnya Indonesia juga sudah punya sih gitu. Pada masa S1 saya juga membantu dosen saya terkait dengan konversi lahan di Kabupaten Banjarnegara. Sebenarnya ada insentifnya untuk petani-petani yang tidak mengubah lahan pertaniannya ke non pertanian. Sayangnya mungkin secara perhitungan masih lebih menguntungkan ketika lahan ini dijual seperti itu. Ini mungkin jadi PR kita bersama ya, PR secara tidak hanya secara akademis, tapi secara di pemerintahan, secara di praktisi dan sebagainya, harus ada kerjasama sehingga petani tetap mereka mau bertani meskipun lahan mereka bisa dibilang ya tidak begitu besar. Ya balik lagi, ini menguntungkan bagi petani atau enggak, karena mereka yang memiliki lahan dan mereka yang memiliki hak apakah ini mau diapakan ya. Tapi dengan adanya stimulus yang baik, saya pikir petani mau mempertahankan lahan tersebut, atau lahan tersebut bisa juga dibeli pemerintah gitu ya, dibeli pemerintah, diakuisisi pemerintah, sehingga dia bisa menjadikan lahan abadi atau sebagainya. Nah, ini PR kita bersama. Oke, nomor 8 terkait dengan harga sarana produksi di pertanian sendiri ya, yang mungkin makin mahal dan sebagainya, subsidi dicabut dan sebagainya, atau subsidi dikurangi. Nah, solusinya ya pemerintah bisa memberikan subsidi yang lebih banyak untuk pupuk ataupun yang lainnya, saprodi yang lainnya, agar petani lebih mudah memperoleh pupuk dengan harga yang lebih murah. Yang kesembilan yaitu terkait dengan ketersediaan bibit unggul yang masih terbatas. Nah, petani agak susah nih ya, kadang-kadang kalau membuat apa mau memproduksi bibit sendiri gitu ya, terbatas dana, prasarana dan sebagainya, harus mengadakan dari luar kota. Ketika mengadakan dari luar kota atau dari luar circle-nya, harganya gila-gilaan dan sebagainya. Oleh karena itu tadi, seperti teknologi yang sebelumnya kita bahas ya, ini kerjasamanya adalah dengan ilmuwan dan akademisi, sehingga nanti diatur regulasinya oleh pemerintah dan masuk ke petani-petani kecil. Oke, yang 10, umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian atau pengangguran tersembunyi. Biasanya petani menggunakan tenaga kerja keluarga itu kan nggak dibayar. Kelihatannya kerja tapi sebenarnya nggak dibayar ya. Dibayarnya ya dengan hasil tani yang bersama-sama gitu ya. Kelihatannya bekerja tapi ya nggak kerja juga gitu. Nah, solusinya apa? Meningkatkan produktivitas lebih tinggi bagi petani. Salah satunya adalah dengan membuat proyek padat karya yang dikerjakan oleh sebagian besar petani. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekosongan yang terjadi pada petani saat menunggu panen tiba. Biasanya eh, rame-ramenya butuh tenaganya itu kan pada saat awal dan pada saat panen gitu ya. Dan awal sampai panen itu biasanya agak nyantai nih ya. Yang rawat paling butuh berapa orang aja gitu. Yang lainnya kemana gitu. Yang lainnya yang tadinya mungkin tenaga kerja keluarga membantu saat pengolahan tanah, persiapan lahan dan sebagainya, tapi ketika nunggu panen pada amleng gitu ya. Nah, ini juga bisa juga untuk mengatasinya adalah membuat proyek padat karya, proyek irigasi kah, untuk infrastruktur kah dan sebagainya. Nah, itu tadi yang terkait dengan masalah di bidang pertanian itu sendiri.
Nah, gimana manfaat sosiologi misalnya dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat itu apa saja sih gitu. Kalau kita sudah melihat ada permasalahan, sekarang modernisasi globalisasi semakin kencang di dunia pertanian pun terdampak seperti itu. Sehingga ketika kita belajar sosiologi itu untuk apa saja? Yang pertama adalah otomatis kita lebih mengetahui ya pengetahuan terkait dengan kebinekaan sosial serta keberagaman budaya yang khususnya menyangkut sistem nilai norma adat istiadat seni unsur budaya dan yang lainnya. Dan mempelajari sosiologi ini kita juga dapat memperoleh pengetahuan terkait dengan macam-macam karakteristik sosial individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat. Nah, bahkan tadi sempat saya singgung bahwa dengan mengetahui karakteristik di masyarakat ya, baik itu kepadatan, ciri-cirinya, nilai-nilai yang ada, kita bisa menggunakannya untuk di berbagai bidang apapun. Contohnya di politik ya bisa ya, saat mau kampanye dan sebagainya untuk memperoleh suara yang cukup gitu untuk masuk ke parlemen itu kita harus tahu ciri khasnya dalam berkampanye. Dalam bidang bisnis juga bisa ya. Kalau kita tahu ya KFC yang ada di Thailand, di Jepang itu berbeda dengan KFC yang ada di Indonesia. Itu salah satunya adalah apa? Mengetahui karakteristik masyarakatnya itu seperti apa. Di Indonesia mungkin menjadi KFC yang menyajikan nasi ya. Kalau di Thailand dan di Jepang kemungkinan tidak ada nasi karena makanan pokoknya yang ada di Indonesia sendiri salah satunya adalah uh, nasi gitu. Oke, sosiologi sendiri bermanfaat untuk menumbuhkan kepekaan terhadap masyarakat. Contohnya kayak toleransi sosial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud masyarakat yang saling mengerti. Sehingga ketika ada masalah sosial seperti kemiskinan, tadi ya, masalah budaya, masalah psikologi, kita sebagai individu atau sebagai makhluk sosial yang ada di masyarakat, individu yang ada dalam masyarakat, kita bisa lebih peka lagi, lebih toleransi lagi terhadap sesama. Dengan mempelajari sosiologi, kita juga dapat bisa melihat dengan jelas diri kita sebagai individu di dalam masyarakat itu seperti apa. Saya masuk kelompok masyarakat yang seperti apa sih gitu. Kemudian sosiologi membantu setiap masyarakat tentang tempat kita dalam masyarakat maupun budaya lain yang belum diketahui. Sehingga kita juga bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita. Sosiologi membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai bentuk interaksi masyarakat. Ini bisa juga untuk beradaptasi dan juga membantu mengontrol, mengendalikan tindakan dan perilaku pada tiap-tiap interaksi masyarakat. Sosiologi juga diharapkan mampu membuat masyarakat semakin mengerti norma, tradisi, keyakinan, dan nilai yang dianut masyarakat lain, serta mampu memahami perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat. Dan juga dengan adaptasi ini bermanfaat untuk menghindari konflik sosial, terutama konflik antar golongan, suku, maupun antar ras. Kemudian sosiologi juga bermanfaat dalam menghindari dominasi sosial, baik itu dominasi politik, ekonomi maupun kebudayaan ya. Kita jadi bisa membaca hal tersebut dan bisa menghindarinya, terutama ketika kita memegang posisi atau memegang kekuasaan yang ada di suatu wilayah sehingga kita bisa menghindari dominasi tersebut. Oke, atau paling tidak membuat proporsional lah, balance gitu. Sosiologi juga bermanfaat dalam meningkatkan integritas nasional, terutama di Indonesia yang benar-benar majemuk gitu ya. Dengan sosiologi diharapkan mampu meningkatkan rasa saling pengertian antar suku, bangsa, dan kerjasama yang erat di antara unsur-unsur sosial yang berbeda. Hal ini Indonesia bisa menjadi percontohan bagi bangsa-bangsa yang lainnya, di mana bangsa Indonesia dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, tapi kita bisa disatukan dalam satu nasionalisme yang sama gitu. Padahal di area lain atau di wilayah lain mungkin rasnya sama, bahasanya sama, cuma beda bangsa saja. Ayo mereka ribut gitu, sering ribut. Nah, berbeda dengan Indonesia gitu. Maka dari itu, dengan mempelajari sosiologi ini dan mengetahui, memahami dan bisa mempraktekkan, Indonesia bisa menjadi lebih harmoni lagi di kedepannya, saat ini dan kedepannya. Dan yang terakhir, sosiologi sebagai interaksi sosial yang merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis di dalamnya menyangkut hubungan antara individu, kelompok maupun individu dengan kelompok, antar individu maupun individu dengan kelompok. Oke, itu saja dari saya terkait dengan sesi pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.